Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sidang Jum'ah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat yang berbahagia, maka telah diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmidzi dari jalan Atha dan dia Al-Qaykhorani an Ummi Darda dari suaminya Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma fil mizan athqal min husnil khuluq. Ma fil mizan athqal min husnil khuluq. Yang maknanya tidak ada yang akan membuat paling berat di mizan hari timbangan kelak di hari akhirah kecuali dari husnul khuluq, kecuali dari akhlak yang mulia. Maka hadis ini hadis yang sahih. Atau Al-Qaykhorani rawi yang thiqah, dan Ummu Darda istri dari Abu Darda maka sahabiyah. Maka hadis ini pun disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Dan faidah yang bisa kita petik dari hadis ini sangat banyak. Pertama, bahwa husnul khuluq, the good manner, akhlak yang mulia, itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Dan kenikmatan dari husnul khuluq ini dia tidak dibuat-buat. Dia adalah sifat yang terdapat di dalam hati kita yang terbiasa. Maka jika dia itu adalah akhlak yang mulia, maka timbangannya akan memberatkan di mizan. Maka seperti kita lihat setiap hari Jum'ah kita melaksanakan goro pembangunan Masjid Nisa, maka para santri dan para pengurus, bapak-bapak, mencurahkan keringatnya di saat terik matahari, tidak ingin mendapatkan uang, tetapi ingin amal jariyah. Dari mana? Dari husnul khuluq, dari akhlak yang mulia, memberikan pemikiran, memberikan kucuran keringat dan juga tenaga yang terkuras dan kalori yang terbakar untuk Allah. Maka husnul khuluq ini insya Allah akan menjadi
amalan yang besar dan timbangan yang berat kelak bagi kalian dan kita semua di hari akhirah. Amin. Maka ini faidah yang pertama, bahwa seseorang yang mempunyai akhlak yang baik, yang mana dia tidak pelit, yang mana dia bertegur sapa dengan saudaranya dan mementingkan keperluan saudaranya dan mementingkan keperluan dakwah, maka husnul khuluq ini adalah modal yang sangat besar di mana Bani Adam akan mendapatkan timbangan yang besar. Maka faidah yang kedua, di dalam hadis ini pun menjadi pendalilan tentang al-mizan, bahwa timbangan amal itu pasti adanya di hari kiamat kelak. Lalu bagaimana dari permasalahan timbangan amal ini? Maka barang siapa yang timbangannya berat dari amal-amal yang berat, dimasukkan kepada surga. Dan barang siapa timbangannya ringan dari amal-amal yang ringan dan dosa-dosanya lebih berat, maka akan dimasukkan kepada api neraka. Maka Allah berfirman pendalilannya di Al-Quran, wal waznu yawma idinil haqq faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuh faulaika alladhina khasiru anfusahum. Maka di dalam ayat ini disebutkan, pada hari kiamat kelak timbangan-timbangan akan didatangkan. Maka barang siapa yang timbangan amalannya berat, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Di sini tidak dijelaskan beruntung karena apa. Maka di dalam ayat yang lain di juz amma disebutkan, dan saya akan membaca dengan qiraah Al-Kisai, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang maknanya, barang siapa yang timbangan amalnya berat, maka fahuwa fi isyati radiyah. Penjelasan dari ayat yang sebelumnya, faulaika humul muflihun, mereka dalam keadaan beruntung, di sini akan dimasukkan kepada suatu tempat kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Apa itu? Maka telah datang tafsir dari ayat ini, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Datang asar dari Mujahid mentafsirkan ayat ini, dan sanadnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabari an Waqi', dari Waqi' Ibnul Jarrah, dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Maka sanadnya sahih. Berkata Mujahid, yang diinginkan dengan fahuwa fi 'ishati radiyah, maka maknanya al-jannah. Maka maknanya di sini, barang siapa yang timbangannya berat akan dimasukkan kepada surga. Dan datang pula dari Qatadah mentafsirkan, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini qiraah Hafiz an Asim yang antum hafal. Maka berkata Qatadah bahwa fi isyati radiyah dimasukkan kepada surga, dan barang siapa yang ringan amalannya dan lebih berat dari dosa-dosanya di timbangan tersebut, fa ummuhu hawiyah, dilemparkan kepada api neraka. Maka ini yang kita ambil dari hadis tadi, bahwa husnul khuluq dia itu adalah pemberat dari mizan. Maka jika kita ingin mendapatkan keberuntungan di hari akhirah, mudah apa? Latih diri kita untuk mempunyai akhlak yang mulia, tidak sombong, tidak arogan kepada kaum muslimin,
tawadhu, merendahkan sesama kaum muslimin, dan tidak bakhil, dan membantu kaum muslimin apa yang bisa kita bantu, maka itu husnul khuluq. Paling sedikit keeping smile. Jika kita bertemu dengan saudara kita tersenyum, memberikan salam, dan berjabat tangan, diampuni dosa-dosanya, maka husnul khuluq adalah suatu perkara yang mudah, yang ada pada diri-diri kaum muslimin, namun perlu untuk diaktifkan, perlu untuk dibina, agar kebiasaan yang baik dari akhlak yang mulia ini terus mengalir di kehidupan kita dan akan memberatkan di mizan. Dan faedah yang ketiga dari hadis tadi, dengan adanya mizan di sana ada hikmah, bahwa seluruh manusia dan jin yang hidup di muka bumi ini, dengan adanya khobar, ada timbangan, amalan-amalan kebaikan ditimbang. Siapa yang berat amalan kebaikannya dimasukkan kepada surga. Barang siapa yang berat amalan-amalan keburukannya akan dimasukkan kepada api neraka. Maka hikmah dengan adanya mizan, manusia yang hidup di muka bumi ini akan terus mengumpulkan zad liyaumil ma'ad, akan mengumpulkan bekal pahala-pahala, pundi-pundi emas pahala untuk kehidupan kelak di hari akhirat. Maka oleh sebab itu, di saat kita mempelajari hadis ini, bahwa ada timbangan amalan, dan di ayat-ayat yang terdahulu tadi, barang siapa yang timbangannya baik akan dimasukkan surga, maka kita menjadi semangat hidup di dunia, bukan hanya mengejar dunia, bukan hanya mengumpulkan uang saja, tetapi melaksanakan amal-amal ibadah, mengumpulkan zad liyaumil ma'ad, mengumpulkan pundi-pundi amal-amal soleh untuk kehidupan yang akan datang kelak. Maka oleh sebab itu, banyak di dalam ayat Al-Quran mengingatkan tentang ini, di mana Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, di surat Al-Mulk. Maka tidaklah Allah menjadikan kematian dan kehidupan di dunia ini kecuali agar menguji manusia, siapa manusia yang sukses dari amal-amal solehnya. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah, maka tidaklah engkau mengira wahai manusia bahwa Allah menjadikan kalian hidup di dunia ini bagai binatang ternak. Lapar tinggal makan, haus tinggal minum, syahwah kepada lawan jenis ditumpahkan di mana-mana, tidak peduli itu istri orang ataupun pacaran, belum ada akad nikah. Maka tidak seperti itu. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Jangan dikira engkau hidup di dunia mengejawantahkan syahwat saja, tetapi ada hisab, tetapi ada hitungan amalan. Maka kita meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh. Innallaha ghafurun rahimun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka setelah kita mengetahui dari hadis Abi Darda tentang permasalahan mizan dan hikmah dengan diadakannya mizan, dan
Kaidah di dalam mizan, barang siapa yang amalannya baik lebih berat dimasukkan kepada surga, dan yang amalannya buruk lebih berat dimasukkan kepada api neraka. Maka pada khutbah yang kedua ini kita lebih menggali hadis tadi tentang permasalahan husnul khuluq itu adalah perkara yang paling berat di mizan. Maka apa faidah yang kita petik di faidah yang terakhir ini? Pertanyaan yang besar, apa saja yang ditimbang di mizan timbangan kita kelak? Maka yang ditimbang ada 3 perkara. Maka oleh sebab itu, bersiap-siaplah untuk memberatkan timbangan kita. Dengan mengetahui apa saja yang ditimbang, kita korek, kita cari sebab apa yang menyebabkan ketiga perkara itu menjadi berat di timbangan yaumil qiyamah. Yang pertama, amal-amal soleh kita. Mana dalilnya? Hadis tadi yang kita sebutkan dari Abi Darda, bahwa husnul khuluq, akhlak yang baik, the good manner, is the heaviest in the mizan. Maka dia adalah perkara yang paling berat di mizan. Maka yang pertama yang akan ditimbang adalah amal-amal soleh kita. Dengan dalil tadi hadis, bahwa husnul khuluq, akhlak yang mulia, itu adalah amal soleh. Dan pendalilan yang lain selain dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Masy'ari Abu Malik radhiyallahu anhu, at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan. Bahwa orang yang selalu bersuci, ingin melaksanakan ibadah salat bersuci, setelah melaksanakan najis-najis bersuci, maka dia setengah dari keimanan. Walhamdulillah, ucapan alhamdulillah memenuhi mizan, membuat berat di mizan. Maka ucapan alhamdulillah amal soleh. Ini pendalilan amal soleh kita dari ucapan, dari tasbih akan memberatkan di mizan. Dan dalil yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Bukhari muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan habibatan inda rahman thaqilatan fil mizan. Kalimat yang pendek, khafifatan fil lisan, lisan kita mudah untuk menyebutkannya. Habibatan inda rahman, dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Dan poin pendalilannya, sakilatan fil mizan, dia sangat berat di mizan di saat ditimbang. Apa itu? Kalimat yang mudah. Dua kalimat. Apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Diulang-ulang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini menjadi poin pendalilan bahwa kalimat ini amal soleh, akan ditimbang dan akan menjadi berat. Maka inilah penyebab pertama yang menyebabkan seseorang ditimbang di hari kiamat. Apa? Amal-amal solehnya. Maka perbanyak amal-amal soleh kita. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, badan kita. Lalu kalau memang badan kita akan membuat berat dan memasukkan kita ke surga, ya sudah, lebih baik kita makan, minum, dan tidur menjadi obesity, seperti pegulat sumo 250, 350 kilogram. Bukan itu yang menjadi penyebab badan kita menjadi berat. Tetapi apa itu? Menjadikan anggota badan kita untuk taat beribadah kepada Allah. Maka tangan kita untuk menulis, mencatat ilmu-ilmu, membuat kitab,
dan mulut kita untuk berdakwah membaca Al-Quran, dan kaki kita untuk berangkat ke masjid menuntut ilmu. Ini yang akan menjadi berat. Bukan banyak makan minum, dan apalagi kufur keyakinannya. Seperti mereka orang-orang di barat yang kafir kepada Allah. Allah bukakan dunia, makan minum obesitas 400 kilo, 500 kilo. Dan telah datang di dalam hadis bahwa mereka yang tidak beriman kepada Allah dan badannya besar bagai raksasa, tidak ada timbangan yang berat di mizan. Telah datang hadis seperti itu, muttafaqun alaih, dari Abi Hurairah. Yu'ta birajulin yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang di hari kiamat, azimun saminun, orang yang kafir dalam keadaan samin, obesity, kabir, besar bagaikan raksasa. Walakin tudau fil mizan fala takunu ala junah ba'udatin indallah. Namun di saat ditimbang di mizan, tidaklah lebih berat daripada satu sayap dari nyamuk. Pernah menimbang sayap nyamuk? Pernah mengumpulkan jutaan sayap nyamuk, berapa ditimbang? Maka orang yang besar bagaikan raksasa ini namun kafir musyrik, ditimbang amalannya tidak ada sama sekali. Berarti the point is, yang menjadi poin di sini bukan obesitas kita, tetapi apa? Badan-badan yang mungkin kita ini kurus krempeng karena penyakit, kurus krempeng karena banyak berpuasa, kurus krempeng karena menjaga makanan yang masuk hanya halal-halal saja, maka bisa jadi berat. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, yang mana sanadnya bertumpu kepada Hammad wa huwa ibnu Salamah an Asim wa huwa ibnu Abi Nujud. Maka dari Asim diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Ibnu Mas'ud diperintah oleh Nabi untuk mengambil siwak. Maka siwak yang biasa dipergunakan oleh orang Arab itu dia dari tanaman khusus di Arab yang berupa akar. Maka Ibnu Mas'ud ingin mencabut akar dari pohon siwak yang diberikan kepada Nabi. Maka bagaimana gerakan mencabut pohon? Melebarkan pahanya dan betisnya, kemudian mengangkat pakaiannya, kemudian mencabut. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kecintaannya kepada Nabi. Maka di saat dia melebarkan, datang angin meniup sehingga terlihat betisnya dan pahanya. Fayadhakun nas, maka para sahabat menertawakannya. Maka Nabi marah. Lima tadhakun, atas apa kalian tertawa atas Ibnu Mas'ud ini? Maka di saat dilihat terbuka, bisabab diqqati saqaihi, karena kurusnya betis dan pahanya tipis, maka para sahabat mentertawakannya. Maka Nabi mengatakan, dan ini poin pendalilan, walladzi nafsi biyadih, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, fa inna saqaihi asqal min jabali Uhud fil mizan indallah. Bahwa apa yang kalian tertawakan dari betisnya yang tipis, kurus, maka di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Dan gunung Uhud, gunung yang ada di Madinah. Maka Nabi memberikan permisalan-permisalan yang dekat kepada kaum muslimin. Maka lihat gunung Uhud, betisnya Ibnu Mas'ud yang kurus, itu kalau ditimbang gunung Uhud tidak ada apa-apanya, ringan dibanding betis yang kalian tertawakan. Maka hadis ini hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh kami juga Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Kemudian
Ini yang kedua, berarti badan kita. Maka tadi caranya, kalau memang badan kita yang ditimbang, maka bagaimana cara agar badan kita menjadi berat tadi? Pergunakan untuk takwa kepada Allah. Pergunakan matamu untuk membaca Al-Quran. Telingamu, anggota badanmu semuanya untuk ibadah kepada Allah. Maka Allah akan memberatkan tubuhmu di saat ditimbang kelak. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah amalan-amalan catatan. Yang tertulis bahwa orang ini mempunyai amalan-amalan, maka catatan itu akan ditimbang. Seperti hadis bitaqah, hadis kartu, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Laits ibnu Sa'ad. Yang mana Laits ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Amir ibni Yahya, dari Abi Abdurrahman Al-Hubuli, dari Abdullah ibni Mas'ud. Maka hadis ini sanadnya sahih, disahihkan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Jami'us Sahih. Maka berkata Nabi, akan didatangkan yu'ta birajulin yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Maka akan didatangkan seseorang di depan seluruh manusia pada saat itu. Indahu dzunub, mempunyai dosa-dosa yang banyak. Lahu tis'a wa tis'una sijillat. Dia mempunyai 99 catatan. Daftar untuk mencatat keburukan-keburukannya. Dan satu saja dari 99 gulungan ini, jika dibuka, panjangnya itu terus sampai cakrawala, sejauh mata memandang. Itu satu. Bagaimana dengan 98 sisanya? Mempunyai 99 gulungan, semuanya tercatat keburukan. Maka Allah memerintahkan kepada orang ini, hal dolamaka al-katibun, menanyakan Allah untuk memeriksa, cross check, apakah malaikat-malaikat kami mendolimi kamu? La ya Rabb, benar wahai Allah, itu dosa-dosaku. Maka orang ini berputus asa di hari kiamat. Orang ini gambarannya pendosa besar, tetapi tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Dohirnya dia salat kepada Allah, namun dosa-dosanya tidak tanggung-tanggung. Setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap hour to hour, day to the day, year to the year, semuanya dosa yang dia catat, tidak mendapatkan ampunan karena mungkin dia tidak bertaubat padanya. Maka diakui, ini dosa-dosaku ya Allah. Maka Allah menanyakan, hal indaka khairun qat, apakah kamu masih mempunyai kebaikan dari apa yang ada ini? Orang ini putus asa, frustasi, mengatakan, la ya Rabb, berhak aku masuk api neraka wahai Allah. Tidak ada keutamaan yang aku punya sedikit pun. Apa kata Allah? La azlimukal yaum, and justice for all, keadilan untuk semua, aku tidak akan mendolimi satu dari kalian. Apa makna ucapan Allah? Orang ini tidak menyadari bahwa selama ini dia seorang muwahhid, seorang yang beribadah straight to Allah, hanya kepada Allah, tidak kepada wali, tidak kepada para malaikat, tidak kepada para nabi-nabi seperti Jesus Christ ataupun Uzair ibnullah dan yang lainnya. Ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada para habaib. Maka orang ini tidak menyadari bahwa amalan tauhid itu sangat agung di sisi Allah. Maka Allah mengatakan, la adlimukal yaum, aku tidak akan pernah mendolimi kamu wahai hambaku. Dikeluarkan dari hatinya bitaqah la ilaha illallah. Maka dikeluarkan dari hatinya kartu bahwa orang ini mentauhidkan Allah. Kemudian didatangkan mizan. Dan mizan kifatan, mempunyai dua neraca. Neraca untuk timbangan keburukan, neraca untuk timbangan kebaikan. Maka apa kata orang ini sebelum ditimbang? Dia tahu bahwa bitaqah itu kecil, kartu la ilaha illallah. Maka dia ucapkan apa? Karena ketidaktahuannya, ya Rabb,
Ma hadhil bitaqah mihadihi sijilat. Wahai Allah, apa faidahnya bitaqah la ilaha illallah yang kecil dariku ini dibanding 99 catatan yang setiap satu catatan dibuka sampai kepada titik cakrawala panjangnya. Maksudnya ini sangat banyak dan berat dibanding bitaqah la ilaha illallah yang ringan dan tipis. Namun Allah mengatakan, la adzlimukal yaum, aku tidak akan mendolimi kamu hari ini. Maka ditimbang, keduanya ditempatkan pada tempatnya. Fatashati sijillat wasakulatil bitaqah. Maka 99 yang banyak dan tebal itu tidak ada apa-apanya, terangkat menjadi ringan. Dan bitaqah la ilaha illallah yang seakan-akan tipis dan kecil menjadi berat. Dan disebutkan oleh Nabi, wala yaskulu bi kalimatillah, maka tidak ada yang lebih berat dari amalan tauhid, tidak ada yang lebih berat dari la ilaha illallah. Maka akhirnya orang ini selamat. Maka inilah 3 perkara yang akan ditimbang di mizan. Maka oleh sebab itu perberatlah 3 perkara ini. Maka tadi kita mengetahui setiap orang akan mempunyai catatan dari bitaqah la ilaha illallah. Maka pertajamlah dan perberatlah bitaqah la ilaha illallah itu dengan selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkannya di kehidupan kita, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan mendakwahkan tauhid, mengajari kitab tauhid la ilaha illallah apa maknanya dan apa syaratnya, disampaikan kepada kaum muslimin. Itu kelak yang membuat kalian berat dari alat-alat pencatatnya. Maka mari kita berdoa. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Indonesia. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, jagalah negara kita NKRI tercinta dari fitnah-fitnah ma dhahara minha wa ma batan, dari fitnah-fitnah yang besar dan fitnah-fitnah yang kecil. Fitnah yang besar seperti fitnah KKB, fitnah OPM, fitnah Khawarij yang merongrong kedaulatan negara kita. Hancurkan mereka ya Rabb. Dan fitnah-fitnah yang kecil juga hancurkan. Jadilah Indonesia negara yang aman, sentosa. Dan kita yang kedua mendoakan, Allahumma hfadhu lata umurina warsudhum ila tariqil haq. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, bimbinglah dan berikanlah hidayah kepada para pemimpin-pemimpin negeri kami. Maka bimbinglah Pak Jokowi dan staf kementeriannya, dan anggota-anggota MPR di pusat dan daerah, dan DPR di pusat dan daerah. Bimbinglah mereka kepada jalanmu yang hak, dan berikanlah mereka hidayah. Karena mereka yang membuat undang-undang konstitusional. Maka jika mereka membuat rules, undang-undang, dan mereka takut kepada Allah, mereka akan membuat undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Dan kami rakyat yang wajib taat kepada mereka, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wajib kalian taat kepada pemerintah di saat mereka taat kepada Allah, membuat undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita rakyat, kita taat kepada para pemimpin yang takut kepada Allah. Maka kalau begitu Indonesia akan menjadi negeri yang gemah rifah loh jinawi, karena pemimpinnya atas bimbingan Allah dan rakyat-rakyatnya taat kepada para pemimpin yang pemimpinnya taat kepada Allah. Dan yang terakhir kita berdoa, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal, rizki yang melimpah di dunia ini. Dan kita juga mendoakan kepada mereka orang-orang yang membantu dakwah, dari dakwah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, dari pondok pesantren Muqbil Al-Wadi'i ini yang free of charge, yang gratisan. Maka mereka yang menyumbang dari token listrik ataupun lauk pauk ataupun beras dan sebagainya. Dan juga kita mempunyai proyek sekarang pembangunan masjid. Maka barang siapa mereka yang membantu dengan pemikiran dan dana dan tenaga dan keringat,
Maka ya Allah, berikanlah kepada mereka ganti yang besar di dunia ini, jaya raya, kaya raya sebelum di hari akhirat kelak. Dan ini sudah menjadi janjimu ya Rabb. Seperti engkau berfirman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongnya dan menjaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walalakhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yahsibu anna malahu akhlada, kalla layumbadanna fil hutami, wa ma adraka mal hutami, narullahil muqadah, allati tattali'u 'alal af'idah, innaha 'alaihim musadah, fi umudin mumaddadeh.